few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasrina Mudrika Noviana, biasa dipanggil Via, dengan NPM 24071023. Saya dari kelas TEP B. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tugas dari Bapak Mareli selaku dosen dari mata kuliah MBTP, motor bakar dan traktor pertanian. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi dari PowerPoint yang sudah saya buat, yaitu judul yang pertama adalah motor bakar 4 tak bensin dan motor 4 diesel. Nah, lanjut ya, kita langsung ke definisinya. Apa sih motor bakar 4 tak bensin itu? Jadi, motor bakar 4 tak bensin itu merupakan mesin pembakaran dalam atau internal combustion engines yang menggunakan bahan bakar pada bensin dan bekerja berdasarkan 4 langkah piston dalam satu langkah kerja untuk menghasilkan tenaga mekanik dari energi panas hasil pembakaran. Nah, disebut 4 tak tuh kenapa sih? Karena dalam satu siklus bekerja, piston dapat melakukan 4 gerakan bolak-balik, yaitu langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang yang masing-masing itu terjadi dalam 2 kali putaran poros engkol atau disebut dengan crankshaft. Nah, motor bakar jenis ini itu banyak sekali digunakan pada kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 loh. Karena hal ini memiliki efisiensi bahan bakar yang tinggi, suara mesinnya halus, serta emisi gas buangnya itu yang jauh lebih rendah dibandingkan mesin 2 tak. Secara prinsip, energi kimia dari bensin itu diubah menjadi energi panas melalui proses pembakaran dalam ruang bakar tersebut. Dan energi panas ini itu kemudian mendorong piston untuk bergerak, dari mana gerakan piston tersebut itu diteruskan melalui poros engkol untuk menghasilkan energi putar sebagai tenaga penggerak kendaraan. Jadi kalian tahu ya definisinya. Lalu selanjutnya kita langsung ke cara kerjanya. Cara kerjanya seperti yang aku jelasin tadi, itu ada 4 ya. Atau siklus kerja itu terjadi dari 4 langkah. Yang pertama itu adalah langkah hisap. Apa sih langkah hisap itu? Jadi langkah hisap itu atau intake stroke. Jadi cara kerjanya adalah katup itu masuknya terbuka. Lalu piston itu bergerak dari TMA. Kalian tahu nggak TMA itu apa? Aku kasih tahu ya. Jadi TMA itu titik mati atas dan TMB itu singkatan dari titik mati bawah. Jadi tadi itu kan pistonnya bergerak dari TMA, titik mati atas, ke titik mati bawah atau TMB. Nah, menghisap campuran udara dan bensin ke dalam silinder gitu. Dan yang kedua, langkah kompresi atau compression stroke. Jadi cara kerjanya adalah katup itu tertutup. Lalu pistonnya naik ke TMA, titik mati atas, untuk menekan campuran udara dan bensin hingga padat dan siap terbakar. Lalu yang ketiga itu adalah langkah usaha atau power stroke. Jadi cara kerjanya itu adalah businya itu memercikan api, campuran terbakar itu tuh menghasilkan tekanannya yang tinggi serta mendorong pistonnya itu ke bawah. Nah, ini itu menghasilkan tenaga ya. Lalu yang terakhir atau yang keempat itu langkah buang, disebut juga dengan exhaust stroke. Jadi cara kerjanya yaitu katup buangnya itu terbuka. Lalu pistonnya itu naik dari TMB titik mati bawah ke TMA titik mati atas. Kenapa? Karena untuk mengeluarkan gas sisa pembakaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenisnya. Jadi,
berdasarkan jumlah silinder itu ada dua jenisnya. Yang pertama adalah motor 1 silinder. Nah, kalian tahu gak sih contohnya itu apa? Jadi contohnya itu adalah motor bebek. Kalian pasti tahu ya. Lalu yang kedua itu adalah motor multi silinder. Nah, itu 2, 3, 4 silinder. Nah, contohnya itu adalah mobil. Lalu yang kedua itu ada berdasarkan sistem pendinginnya. Jadi ada dua teman-teman, yaitu adalah pendinginan udara dan pendinginan cairan. Jadi maksudnya sistem pendinginan itu yang pertama itu menggunakan sistem pendinginan udara ya teman-teman, udara di lingkungan gitu. Dan sistem cairan, jadi berbentuk cair gitu. Lalu yang ketiga itu ada berdasarkan penempatan silinder ya teman-teman. Dan ini tuh dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada segaris atau inline. Yang kedua itu ada V atau V-edges. Dan yang ketiga itu adalah boxer atau mendatarnya berlawanan teman-teman. Dan yang terakhir yaitu yang keempat itu berdasarkan sistem pengapian. Jadi ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu karburator. Dan yang kedua adalah injeksi bahan bakar atau fuel injection. Lalu di sini aku akan menjelaskan lagi tentang kelebihan dan kekurangan ya teman-teman. Jadi walaupun motor bakar ini ada kelebihannya, itu pasti juga ada kekurangannya ya teman-teman. Jadi di sini aku mau menjelaskannya dulu tentang kelebihan. Dan kelebihannya itu ada 4 ya teman-teman. Kan tahu nggak siapa aja? Ya kasih tahu. Yang pertama itu adalah konsumsi bahan bakarnya itu lebih hemat teman-teman, jadi lebih irit. Dan yang kedua, emisi gas buang itu jauh lebih ramah lingkungan, jadi aman teman-teman buat lingkungan sekitar kita. Lalu yang ketiga itu ada suaranya, yang mesinnya itu tuh lebih halus dan stabil, jadi gak bising gitu. Dan yang keempat itu adalah usia mesin itu jauh lebih panjang, jadi kalian jangan khawatir deh. Lalu di sini kita masuk ke kekurangannya atau minusnya, yang itu dibedakan menjadi 4 juga ya teman-teman, sama kayak kelebihannya itu. Yang pertama itu ada tenaganya itu lebih kecil dibandingkan motor 2 tak dengan kapasitasnya sama ya tapi ya. Dan yang kedua itu konstruksinya itu lebih rumit dan banyak komponennya gitu. Dan yang ketiga itu ada biaya perawatannya itu lebih mahal. Dan yang keempat itu putaran awalnya itu lambat karena banyaknya langkah kerja. Dan selanjutnya di sini aku akan menjelaskan tentang komponen utama motor 4 tak. Jadi banyak teman-teman komponen utamanya seperti itu ada 8, banyak ya. Dan komponen yang pertama itu adalah blok silinder dan piston. Jadi apa itu blok silinder dan piston dan bagaimana komponennya? Jadi itu tuh merupakan tempat terjadinya pembakaran dan gerakan naik turunnya piston teman-teman. Dan yang kedua ada kepala silinder atau silinder head. Itu merupakan berisinya tuh katup hiskap. Lalu ada katup buang dan busi. Jadi lalu yang ketiga itu ada poros engkol atau crankshaft. Yes. Dan cara kerjanya atau komponen itu adalah mengubah gerakan naik turun piston itu menjadi putaran. Jadi setelah pistonnya itu berubah menjadi gerak piston yang naik turun, itu tuh lalu sama si poros engkol itu diubah menjadi ke putaran gitu teman-teman. Lalu yang keempat itulah katup atau valve mengatur masuk dan keluar gas. Jadi gas yang masuk dan yang keluar itu diatur oleh si katup ya teman-teman. Lalu yang kelima ada crankshaft atau poros nok. Jadi
Caranya itu adalah dia tuh menggerakkan katup sesuai waktu yang tepat. Jadi kan tadi balik lagi ke katup, dia tuh fungsinya tuh untuk mengatur masuk dan juga keluar gas. Dan si sama crankshaftnya itu tuh mengaturnya tuh harus di waktu yang pas gitu. Jadi fungsi crankshaft ini untuk mengatur waktu pada gerakan katup. Jadi nggak sembarangan ya teman-teman. Dan yang keenam itu ada karburator atau injektor. Ini itu mencampur udara dan bahan bakar. Jadi antara udara dan juga bahan bakar itu dicampur atau dikombinasikan. Dan yang ketujuh itu adalah sistem pengapian. Itu ada busi, coil, dan CDI ya teman-teman. Dan ini itu fungsinya untuk menyalakan campuran bahan bakar. Jadi setelah campuran udara dan bahan bakar lalu dinyalakan sama si sistem pengapian ini teman-teman, disebut dengan menyalakan campuran bahan bakar karena dia sudah tercampur dengan udara dan bahan bakar itu. Lalu yang ke-8 itu adalah sistem pelumasan dan pendinginan. Kalian mau tahu gak sih apa? Jadi sistem pelumasan dan pendinginan itu sesuai dengan judulnya, itu sistem pelumasan dan pendinginan. Maksudnya itu adalah dia tuh menjaga suhu dan mengurangi gesekan gitu teman-teman. Dan selanjutnya kita masuk ke penjelasan fungsinya. Nah, jadi teman-teman, fungsinya yaitu fungsi utama motor bakar 4 tak bensin ini itu tuh merupakan dia mampu mengubah energi kimia yang terkandung di dalam bahan bakar menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran poros engkol yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kendaraan atau peralatan yang lainnya ya. Jadi selain itu, motor bakar ini itu juga berfungsi sebagai sumber tenaga yang efisien dan andal pada berbagai bidang seperti transportasi, pertanian, industri, dan alat berat. Motor bakar 4 tak juga itu berfungsi menjaga kestabilan pembakaran agar mesinnya itu dapat bekerja secara optimal dan tingkat efisiensinya itu tinggi dan emisinya itu rendah. Lalu selanjutnya kita ke rumus teman-teman. Di sini aku mau menjelaskan sedikit rumus atau perhitungan simpelnya ya. Jadi aku ambil contoh dari volume silinder atau disingkat dengan VS, yaitu VS sama dengan P per 4 dikali D pangkat 2 dikali S, yang dimana D itu merupakan diameter silindernya atau bore. S itu merupakan panjang langkah piston stroke. Jadi kalau misal ada soal yang diketahui D dan S, maka itu kita atau yang ditanyakan volume silinder, kita bisa menggunakan rumus ini ya teman-teman. Jadi kita tinggal memasukkan angkanya saja dan menghitungnya. Oh ya, P-nya itu kita pakai 3,14 ya. Selanjutnya di sini ada kesimpulan, atau ini sudah masuk yang terakhir ya teman-teman. Jadi saya akan membacakan kesimpulan dari semua penjabaran yang telah saya jabarkan tadi. Jadi secara keseluruhan motor bakar 4 tak bensin itu merupakan salah satu jenis mesin pembakaran dalam yang paling efisien dan banyak digunakan pada berbagai jenis kendaraan. Dengan sistem kerja 4 langkah yaitu isap, kompresi, usaha, dan buang, mesin ini tuh mampu menghasilkan tenaga yang stabil dan optimal dengan syarat konsumsi bahan bakarnya itu lebih hemat serta pembakaran itu jauh lebih sempurna teman-teman. Dan dibandingkan dengan mesin 2 tak,
motor 4 tak itu jauh lebih unggul dalam hal yang pertama, ada 3 ya. Yang pertama, efisiensi, keawetan, dan ramah lingkungan. Lalu teknologi ini itu terus dikembangkan karena nilai ini mampu memberikan keseimbangan antara performa tinggi dan emisinya rendah. Jadi sehingga menjadi fokus utama dalam inovasi modern di bidang otomotif maupun industri. Dan di sini juga ada dokumentasinya teman-teman, cara kerjanya tadi yang ada 4. Dan sekian presentasi materi pertama dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kasrina Mudrika Noviana dengan NIM atau NPM 24071023. Saya dari kelas TB. Di sini saya akan menjabarkan atau menjelaskan materi kedua saya yang tugas ini diberikan oleh Bapak Mareli selaku dosen dari mata kuliah MBTP atau Motor Bakar dan Traktor Pertanian. Jadi, judul kedua saya atau judul kedua dari materi yang akan saya jelaskan itu adalah motor bakar 2 tak bensin. Jadi, langsung aja ya teman-teman. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang definisinya atau pengertiannya. Jadi, motor bakar 2 tak bensin itu merupakan bensin pembakaran dalam atau internal combustion engine yang menyelesaikan satu siklus kerja, yaitu hisap, kompresi, pembakaran, dan buang dalam 2 langkah piston atau 1 putaran poros engkol. Motor ini itu juga menggunakan bahan bakar bensin yang dicampur dengan oli dan pelumasan. Dan mesin 2 tak itu juga banyak sekali digunakan pada kendaraan ringan seperti motor bebek, mesin pemotong rumput, dan kapal kecil. Kenapa? Karena bentuknya itu sangat sederhana tetapi tenaganya besar. Lalu kita lanjut ke jenis-jenis motor bakar 2 tak. Jadi jenisnya itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu motor 2 tak bensin atau spark ignition engines. Jadi itu tuh menggunakan busi untuk pembakarannya teman-teman. Dan yang kedua yaitu adalah motor 2 tak diesel atau compression ignition engines, yaitu menggunakan kompresinya itu tinggi tetapi dia tanpa busi. Kalau yang pertama tadi motor bakar 2 tak bensin dia kan menggunakan busi, tapi kalau yang kedua pada motor bakar 2 tak diesel dia tidak menggunakan busi ya teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada motor 2 tak pendinginan udara. Jadi ini itu menggunakan sirip pendinginnya. Dan yang keempat itu ada motor 2 tak pendinginan air. Jadi maksudnya tuh dia tuh menggunakan air atau cairan ya. Jadi maksudnya dia tuh menggunakan radiator dan cairan pendingin gitu. Lalu selanjutnya kita masuk ke cara kerjanya. Cara kerjanya itu ada 2 ya teman-teman. Jadi siklus kerja pada motor 2 tak dibagi menjadi 2 langkah utama. Yang pertama itu adalah langkah 1, kompresi dan pembakaran. Jadi sini aku akan jelasin gimana sih cara langkah 1, kompresi dan pembakaran tersebut. Jadi pada saat pistonnya itu bergerak dari bawah ke atas,
itu campuran bahan bakar dan udara dikompresikannya itu di ruang bakar. Nah, jadi karena hampir mencapai titik mati atas atau TMA, businya itu memarcikan api dan membakar campurannya tersebut, teman-teman. Lalu menghasilkan tekanan yang besar dimana hal tersebut tuh mampu atau membuat pistonnya itu mendorong atau membuat tekanan tersebut itu mampu mendorong piston ke bawah. Lalu yang kedua yaitu ada langkah 2, hisap dan bilas. Jadi pada saat bergerak ke bawah atau tenaganya yang ditekan itu lubang buangnya tuh pada saat ditekan itu lubang buangnya itu terbuka. Dan kenapa? Karena hal ini itu untuk mengeluarkan gas sisa pembakaran dan juga lubang bilasnya itu terbuka. Kenapa? Karena untuk menghasilkan atau memasukkan campuran baru dari karburatornya. Dan proses ini tuh secara bersamaan ya terjadinya, jadi tidak sendiri-sendiri. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya itu ada 4, yaitu motor bakar 2 tak bensin, Springs Ignition Engines, itu dia menggunakan busi untuk pembakarannya. Yang kedua itu motor 2 tak diesel atau Compression Ignition Engines, dia itu menggunakan kompresi tinggi tanpa busi. Lalu yang ketiga itu ada motor 2 tak pendinginan udara. Caranya adalah dia tuh menggunakan sirip pendingin. Jadi yang keempat itu menggunakan motor 2 tak pendingin air. Itu menggunakan radiator dan cairan pendingin, teman-teman. Lalu kita masuk ke komponen utamanya. Jadi komponen utamanya itu ada 8 ya, teman-teman. Yang pertama itu adalah silinder dan kepala silinder atau cylinder head. Dan yang kedua itu adalah piston dan ring piston. Dan yang ketiga itu tuh dia ada poros engkol atau disebut dengan crankshaft. Dan yang keempat itu adalah katup atau port. Jadi lubang hisap, buang, dan bilas. Lalu yang kelima itu ada karburator. Yang keenam itu ada busi. Yang ketujuh itu ada crankshaft atau ruang engkolnya tadi ya, teman-teman. Dan yang terakhir atau yang kedelapan itu adalah sistem pelumasan. Jadi di sistem pelumasan itu terjadinya campuran antara oli dan juga bensin. Lalu kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya. Jadi sesuatu yang mempunyai kelebihan itu juga pasti mempunyai kekurangan ya, teman-teman. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita akan membahas yang pertama itu kelebihan dulu kali ya. Jadi kelebihannya itu yaitu ada 4. Yang pertama, konstruksinya itu sederhana dan juga ringan. Yang kedua, tenaga itu lebih besar dibandingkan motor 2 tak, tetapi kapasitasnya sama. Yang ketiga, biaya produksi dan perawatannya itu jauh lebih murah. Dan yang keempat, dapat berputar dengan cepat atau RPM-nya itu tinggi ya, teman-teman. Jadi itu cepat, nggak lama, nggak bikin kita kesel karena nunggunya gitu. Pokoknya dia tuh dapat berputar itu dengan cepat gitu. Dan kita akan membahas tentang kekurangannya. Kekurangan itu juga ada 4 ya, teman-teman, sesuai dengan kelebihannya. Kelebihan kan juga ada 4, jadi kekurangan juga harus 4.
Yang pertama itu adalah konsumsi bahan bakar itu jauh lebih boros. Jadi dia tuh kan di kelebihannya dapat berputar dengan cepat. Jadi logikanya kalau dia berputar dengan cepat, maka dia akan menghasilkan tenaga atau menghasilkan tenaganya itu jauh lebih besar, dan dia tuh pasti di sela-sela dia menghasilkan tenaga, maka dia akan menghisap bahan bakar itu dan jauh lebih banyak, dan makanya terjadi pemborosan gitu. Jadi disebut dengan konsumsi bahan bakarnya itu jauh lebih boros. Dan yang kedua, ada gas buangnya itu lebih kotor atau polusinya itu tinggi teman-teman. Jadi kalau yang di PPT sebelumnya itu kan terbakar 4 tak itu jauh lebih ramah lingkungan. Tapi kalau yang 2 tak ini tuh gas buangnya itu jauh lebih kotor, jadi polusinya tinggi. Jadi dia bisa dibilang kurang baik ya untuk lingkungan. Dan yang ketiga itu ada olinya itu ikut terbakar sehingga terjadinya boros pelumasan. Karena olinya itu ikut terbakar, jadi otomatis pelumasannya itu boros ya teman-teman. Dan yang keempat itu ada komponen atau umur komponennya itu lebih pendek. Karena apa? Karena pelumasannya itu tidak sempurna. Jadi pelumasannya itu kan boros karena olinya itu ikut terbakar. Jadi dari hal itu, jadi umur komponennya itu otomatis jauh lebih pendek kan, karena pelumasannya tidak sempurna karena olinya itu ikut terbakar. Lalu selanjutnya itu ada fungsi utama motor 2 tak bensin. Jadi kalian kepo nggak sih fungsinya itu apa? Di sini aku mau ngejelasin ya. Fungsinya yaitu mengubah energi kimia menjadi bahan bakar. Energi mekanik berupa putaran poros engkolnya tadi yang sudah aku jelasin. Dan energi ini itu kemudian digunakannya untuk menggerakkan kendaraan, perahu, atau mesin-mesin ringan lainnya. Dan di sini kita masuk ke perhitungan ya teman-teman. Perhitungan yang sederhana, dan aku mengambil satu contoh perhitungan. Misal, diketahui tekanan rata-rata efektif atau PMI itu sama dengan 5 bar. Dan yang kedua, itu panjang pistonnya atau L itu adalah 0,05 M. Dan luas penampang pistonnya itu atau disebut dengan A itu 0,003 meter persegi. Dan jumlah silindernya itu atau disingkat dengan N itu 1. Dan putaran mesinnya atau disingkat dengan N kecil itu sama dengan 3000 rpm. Nah, jadi rumus itu kalau 3000 rpm itu dibagi sama 60 dulu ya teman-teman. Jadi 50 putarannya per detik karena kita nyari detiknya gitu kan. Lalu bagaimana cara kita mengerjakannya, yaitu kita menggunakan rumus indikator. Jadi rumus indikator itu ada PI sama dengan PMI atau tekanan rata-rata efektif itu dikalikan dengan L panjang pistonnya, dikalikan dengan A luas penampang piston, dan dikalikan dengan N besar kapital jumlah silindernya, dan dikalikan dengan N kecil yaitu putaran mesinnya yang sudah kita ubah ke per detik tadi. Nah, lalu kita masukkan angkanya. PI sama dengan PMI nya kita dapat 5, L nya kita dapat 10 pangkat 5, A nya kita dapat 0,05, N besar ya atau jumlah silinder itu kita dapat 1, dan putaran mesin atau N kecil itu kita dapat 50 ya teman-teman. Kenapa dapat 50? Karena dari yang putaran mesin N itu kan 3000 rpm, lalu dia dibagi sama 60 karena dia akan mencari jumlah per detik itu. Jadi makanya setelah 60 kalau dibagi dengan 60 dibagi 60 itu apa? Karena 60 itu sudah ada dari rumusnya teman-teman. Jadi harus kita bagi semuanya dengan 60. Nah, lalu kita masuk ke kesimpulan yang terakhir ya teman-teman. Jadi motor bakar 2 tak bensin itu merupakan mesin dengan siklus kerjanya itu cepat dan tenaganya itu jauh lebih besar menggunakan 2 langkah
piston dalam satu putaran poros engkol saja. Jadi walaupun efisien dalam tenaga dan ringan, motor ini tuh juga memiliki kekurangan dalam konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang. Jadi kekurangan itu minusnya di situ teman-teman, di konsumsinya bahan bakar dan emisi gas buang, karena dia tuh terlalu boros mengkonsumsi bahan bakar tersebut dan sehingga emisi gas buang itu tinggi. Nah, karena itu penggunaannya itu kini lebih terbatas pada mesin kecil dan peralatan ringan. Jadi untuk mengurangi hal atau keborosan dari konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang tersebut, sekarang itu diminimalisir, lebih terbatas aja gitu pada yang disediakan hanya pada mesin kecil dan peralatan ringan. Sekian penjelasan dari materi kedua saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kastrina Mudrika Noviana dengan NIM atau NPM 2414071023. Saya dari kelas TEP B. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjabarkan mengenai tugas yang telah diberikan oleh Bapak Mareli selaku dosen dari mata kuliah MBTP atau motor bakar dan traktor pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tugas ketiga saya, atau di sini saya akan menjelaskan presentasikan tentang PPT ketiga saya, yaitu yang berjudul tentang penyaluran bahan bakar menggunakan metode bensin injeksi, bensin karburator, diesel atau solar, sistem common rail, dan diesel boost pump. Jadi langsung aja teman-teman. Sini aku mau menjelaskan tentang pendahuluannya atau definisinya. Jadi penyaluran bahan bakar itu tuh merupakan sistemnya yang berfungsinya tuh untuk mengalirkan, menyaring, menekan, mengatur jumlah bahan bakar dari tangkinya itu menuju ruang bakar bensin. Lalu sistem ini tuh memastikan kalau campuran bahan bakar dan udara selesai kebutuhan mesin agar proses pembakarannya itu berlangsung secara sempurna. Dan pada mesin bensin, penyaluran bahan bakar itu bisa dilakukan melalui karburatornya secara mekanis atau injeksi elektronik atau disingkat dengan AFE yang dikontrol melalui komputer. Nah, sedangkan pada mesin diesel, penyaluran bahan bakarnya ini itu dilakukan melalui sistem boost pump atau konvensional atau common rail dan modern. Jadi selain ada yang konvensional juga ada yang modern ya teman-teman. Jadi itu dengan caranya itu dengan tekanan itu sangat tinggi. Lalu tujuan utama dalam sistem ini itu untuk memberikan suplai bahan bakar yang stabil, efisien, dan bersih, sehingga menghasilkan tenaga optimal serta emisi gas buangnya yang rendah. Lalu lanjut sini, saya akan menjelaskannya tentang jenis-jenisnya. Jadi jenis-jenisnya itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah sistem karburator atau bensin manual. Dan yang kedua itu adalah sistem injeksi elektronik atau AFE. Yang ketiga itu ada sistem common rail atau diesel modern. Dan yang keempat itulah sistem boost pump atau diesel konvensional. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerjanya. Jadi cara kerjanya itu ada 4 ya. Yang pertama itu adalah bensin karburator.
Jadi, bensin itu bercampur dengan udara di karburator menggunakan efek hisap atau disebut dengan vakum. Saat piston itu bergerak turun. Jadi, campuran ini itu kemudian masuk ke dalam silindernya dan dibakar itu oleh busi gitu. Dan yang kedua itu ada bensin injeksi. Jadi bahan bakarnya itu disemprotkan langsung melalui injektor elektronik yang dikontrol melalui ECU atau Electronic Control Unit. Jadi ini nanti tuh dia akan menghasilkan pembakaran yang lebih efisien dan tentunya irit. Lalu yang ketiga itu ada diesel system common rail. Jadi diesel system common rail ini tuh dia bahan bakar ditekan tinggi oleh pompa ke rel common railnya itu. Lalu setelah itu disemprotkan ke ruang bakarnya melalui injektornya itu. Nah, dengan tekanannya itu yang sangat tinggi. Jadi walaupun yang diaturnya itu komputer gitu. Jadi tekanannya tetap harus tinggi ya. Lalu yang keempat itu adalah diesel burst pump atau konvensional. Jadi pompa burst itu mengatur jumlah dan waktunya dalam penginjeksian bahan bakar secara mekanis ke setiap atau ke seluruh silinder tanpa adanya sistem elektronik. Lalu, sini saya akan menjelaskan tentang komponen utamanya. Jadi, komponen utamanya itu ada 6 ya. Nah, yang pertama itu adalah tangki bahan bakar. Lalu yang kedua itu ada pompa bahan bakarnya atau disebut dengan fuel pump. Lalu yang ketiga itu adalah filter bahan bakar. Ini penting ya teman-teman, filter bahan bakar ini karena untuk memfilternya. Lalu yang keempat itu ada karburator atau injektor atau biasa disebut dengan pompa injeksi. Lalu yang kelima itu ada saluran bahan bakar atau fuel line. Jadi fungsinya itu untuk menyalurkan bahan bakar ya, atau disebut dengan fuel line. Lalu yang keenam itu ada ECU, yaitu gunanya untuk apa? Jadi gunanya ECU ini untuk sistem injeksi dan common rail tersebut teman-teman. Jadi selanjutnya kita ke perhitungan sederhana. Jadi perhitungan sederhana di sini saya mau ambil contoh yaitu tentang perhitungan sederhana debit bahan bakarnya. Jadi di sini rumusnya ada Q sama dengan A dikali V. Jadi di mana Q tersebut ini merupakan debit bahan bakarnya meter kubik per second. Dan di mana A itu merupakan luas penampang saluran. Jadi ini kan dengan meter persegi. Lalu V kecil itu artinya adalah atau diartikan sebagai kecepatan aliran bahan bakarnya meter per second gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada soal ditanya Q-nya itu berapa, jadi untuk mencari Q itu kita perlu mengalihkan antara A luas penampang saluran meter persegi dikalikan dengan V kecil yaitu kecepatan aliran bahan bakar meter per second. Jadi dengan itu kita bisa mengetahui Q-nya. Ini dikalikan saja A dengan V-nya. Lalu kita ke kelebihan dan kekurangannya. Suatu hal itu pasti juga mempunyai kelebihan dan kekurangan ya teman-teman. Jadi kita masuk ke kelebihannya dulu. Jadi ke kelebihannya itu ada 5. Yang pertama itu dia mampu menyalurkan bahan bakarnya itu secara efisien ke ruang bakar tersebut. Dan yang kedua itu dia mampu menjaga campuran udara dan bahan bakarnya itu agar dia tetap seimbang. Jadi balance gitu. Lalu yang ketiga itu ada sistem injeksi dan common rail. Dan dia ini mampu menghasilkan tenaga yang besar dan emisinya itu rendah. Tenaganya besar tapi emisinya rendah gitu.
Lalu yang keempat, itu ada komponen modern seperti ICU. Dia ini mampu mengatur suplai bahan bakarnya itu secara otomatis. Jadi tidak perlu ada misal campur tangan manusia atau apapun, karena dia sudah menggunakan metode modern seperti ICU dan dia mampu mengatur suplai bahan bakar itu secara otomatis. Lalu yang kelima atau yang terakhir itu adalah sistem karburator dan boost pump. Dan sistem karburator dan boost pump ini tuh dia mudah dirawat dan diperbaiki. Jadi ketika rusak atau apapun, dia perawatannya mudah dan yang paling penting adalah mudah untuk diperbaikinya. Lalu kita masuk ke kekurangannya. Kekurangannya juga ada 5 sama seperti kelebihannya. Yang pertama itu ada sistem modern. Jadi sistem modern itu ada injeksi dan common rail, tetapi dia tuh memiliki biaya perawatannya tinggi. Dia kan sudah memakai sistem yang modern ya, yang injeksi dan common rail tadi. Tetapi kekurangannya itu biaya perawatan tinggi. Walaupun dia tadi di kelebihannya itu dia mudah dirawat dan diperbaiki, tapi kekurangannya itu biaya perawatannya sangat tinggi karena dia sudah menggunakan sistem modern injeksi dan common rail. Dan yang kedua itu adalah komponen elektrik sensitif dan sulit diperbaiki tanpa alat khusus gitu teman-teman. Dan yang ketiga adalah sistem konvensional, yaitu karburator dan boost pump ini itu boros bahan bakar dan menghasilkan emisinya yang tinggi. Jadi khusus untuk karburator dan boost pump, dia tuh boros bahan bakar dan menghasilkan energinya itu tinggi. Lalu yang keempat itu kerusakan pada sistem bahan bakarnya itu dapat mengganggu performa mesin secara keseluruhan. Jadi semisal kalau udah rusak di bahan bakarnya, maka dia itu akan cepat merambat ke keseluruhan dan mengganggu performa mesinnya secara seluruh gitu. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah yaitu membutuhkan bahan bakarnya yang bersih dan berkualitas untuk kerja optimal. Jadi nggak bisa kalian asal mengisi bahan bakar saja tanpa kalian mengetahui kualitas dari bahan bakar tersebut, karena itu akan menimbulkan efek negatif dan mengganggu performa mesinnya tersebut dan bisa rusak ya teman-teman, karena dia tidak berkualitas. Lalu kita masuk ke fungsi. Fungsinya yaitu ada 4. Yang pertama, menyimpan dan mengalirkan bahan bakar itu ke mesin. Jadi yang kedua itu adalah mencampurkan bahan bakar dan udara dengan pendinginan tepat. Jadi dia tuh mampu mencampur bahan bakar dan udara gitu. Lalu yang ketiga itu dia mampu mengatur tekanan dan jumlah bahan bakar sesuai kebutuhan beban mesin. Jadi dia tahu kapan dia membutuhkan tekanan, kapan dia membutuhkan jumlah bahan bakar dan mengatur tekanan itu seberapa. Jadi dia tahu. Lalu yang keempat itu adalah menjamin pembakaran efisien dan stabil. Lalu kita terakhir masuk ke kesimpulan. Jadi penjelasannya setelah saya jelaskan, sistem penyaluran bahan bakar itu sangat menentukan efisien, tenaga, dan emisi mesinnya. Itu ada 3. Yang pertama itu mesin bensin. Kenapa? Karena kini lebih banyak itu memakai injeksi karena irit dan tentunya ramah lingkungan. Lalu yang kedua itu ada mesin diesel, beralih ke common rail untuk efisiensinya yang tinggi. Sementara karburator dan boost pump itu masih digunakan pada mesin konvensional. Karena apa? Karena mudah diperbaiki dan murah. Jadi harganya jauh lebih terjangkau. Sekian presentasi dari saya tentang materi ketiga saya. Lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasrina Mudrika Noviana dengan NPM 2414071023. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tugas dosen yang telah diberikan oleh Bapak Mareli selaku dosen dari mata kuliah MBTP atau Motor Bakar dan Traktor Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan materi keempat saya, atau saya akan menjabarkan materi PowerPoint yang telah saya buat.
yaitu dengan judul yang keempat adalah sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Selanjutnya kita masuk ke definisi. Jadi sistem pelumasan itu apa sih? Sistem pelumasan itu merupakan sistem pada mesin yang bertugas untuk mengalirkan oli ke seluruh komponen yang bergerak sehingga mengurangi atau mampu mengurangi gesekan dan keausan pada bagian-bagian mesin. Oli itu disebarkan melalui saluran khusus oleh pompa oli untuk melapisi permukaan logam agar tidak saling bergesekan secara langsung. Jadi kalau dia mau bergesekan itu ada lapisan olinya atau olinya yang melindunginya. Lalu yang kedua adalah sistem pendinginan. Apa sih sistem pendinginan itu? Jadi sistem pendinginan merupakan sistem yang digunakan untuk mengatur dan menjaga suhu kerja mesin agar mesin tersebut itu tetap stabil. Panas yang dihasilkan dari proses pembakaran itu tadi diserap oleh media pendingin seperti udara atau cairan yang disebut dengan coolant. Dan kemudian dibuang ke lingkungan melalui radiator atau sirip pendingin tersebut. Kedua sistem ini, sistem pelumasan dan sistem pendinginan, termasuk bagian penting dalam mesin pembakaran. Karena apa? Karena mampu menjaga kestabilan kerja dan keadaan mesin dalam jangka yang panjang. Lalu kita masuk ke cara kerjanya. Cara kerja pada sistem pelumasan yaitu olinya itu disimpan di bak oli atau disebut dengan oil pan, lalu dipompa oleh pompa aju itu menuju saluran oli dan disebarkan ke bagian-bagian seperti poros engkol, piston, dan noken as. Jadi setelah itu oli tadi dikembalikan ke bak oli untuk digunakan ulang. Yang kedua itu cara kerja sistem pendinginan. Jadi panas dari pembakaran tadi itu diserap oleh air pendingin atau udara. Pada sistem air, cairan pendingin itu disirkulasikan oleh pompa air melewati radiator-radiator untuk didinginkan. Kemudian kembali ke mesin. Nah, pada sistem udara, sirip-sirip mesin itu membantu melepaskan panasnya langsung ke udara. Lalu kita lanjut di sini kelebihan dan kekurangan. Jadi pertama kita masuk ke kelebihannya. Itu ada 4. Yang pertama, menjaga mesin tersebut agar tetap dingin dan gesekannya itu rendah. Jadi menjaga kestabilan mesinnya gitu bisa dibilang. Yang kedua itu adalah meningkatkan efisiensi dan daya tahan mesin. Jadi agar mesinnya itu daya tahannya tuh kuat gitu. Jadi agar tahan lama. Lalu yang ketiga yaitu mengurangi keausan dan resiko overheating. Yang keempat adalah menjaga kebersihan bagian dalam mesin dari kotoran dan karbon. Jadi agar mesinnya itu tetap bersih. Lalu ada kekurangannya. Kekurangannya juga ada 4 ya. Jadi menyesuaikan dari kelebihan. Dari kelebihan masing-masing itu juga terdapat kekurangannya. Yang pertama itu ada membutuhkan perawatan rutin. Contohnya itu seperti ganti oli dan coolant tadi tuh. Jadi harus diganti ya. Nah, yang kedua itu komponennya itu bisa bocor atau rusak jika tidak dirawat. Jadi walaupun kadang kita merawatnya menurut kita sudah dirawat gitu, tapi kalau memang belum sesuai itu tetap bisa rusak ya. Jadi harus merawatnya dengan benar dan harus dirawat gitu. Yang ketiga adalah biaya perawatan tambahan, yaitu oli dan cairan pendingin atau coolant-nya tadi tuh. Jadi untuk oli dan cairan pendingin atau coolant itu tuh membutuhkan biaya perawatan tambahannya sendiri gitu. Yang keempat dan yang terakhir itu adalah sistem pendingin air membutuhkan ruang dan bobot tambahan. Jadi keberadaan sistem pendingin air itu membutuhkan ruang dan bobot tambahannya sendiri gitu.
Lalu di sini kita masuk ke jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya, yang pertama itu pada sistem pelumasan, itu ada 4. Yang pertama itu pelumasan percik atau splash lubrications. Yang kedua itu ada pelumasan tekanan atau pressure fit. Jadi pelumasan tekanan itu maksudnya kayak ya pelumasan itu gimana ya, tekanan gitu. Terus yang ketiga itu adalah pelumasan kombinasi atau campuran gitu, disebut dengan combined system. Jadi yang keempat itu merupakan pelumasan kabut oli atau mist lubrications. Umumnya ini tuh terdapat pada motor 2 tak yang si pelumasan kabut oli tadi atau mist lubrications. Jadi sistem pendinginan, pada sistem pendinginan atau yang kedua itu terdapat 3 pendinginan atau cara kerjanya atau jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada pendinginan udara atau air cooling. Yang kedua itu ada pendinginan air atau water cooling. Dan yang ketiga itu ada pendinginan kombinasi atau yang saya bilang tadi, kombinasi itu merupakan campuran atau gabungan dari udara dan si air tersebut. Lalu kita lanjut ke komponen utama. Jadi komponen utamanya itu pada sistem pelumasan ada yang pertama itu ada namanya bak oli atau oil pan. Yang kedua itu adalah pompa oli. Yang ketiga itu ada filter oli. Dan yang keempat itu merupakan katup pengatur tekanan. Jadi katup itu nggak sembarangan gitu ya. Lalu yang keempat itu adalah saluran oli untuk jalannya oli itu. Dan yang terakhir itulah oil cooler atau pendinginan oli. Lalu komponen utama pada sistem pendinginan, yang tadi kan pada sistem pelumasan, sekarang pada sistem pendinginan itu ada 6. Yang pertama itu merupakan radiator, dan yang kedua itu merupakan pompa air. Lalu yang ketiga itu ada termostat, dan yang keempat itu kipas pendingin. Jadi sudah namanya dia untuk mendinginkan gitu ya. Lalu yang kelima itu ada selang air. Lalu yang keenam itu ada coolant atau cairan pendingin tadi itu. Lalu kita masuk ke perhitungan. Jadi contoh perhitungan yang saya ambil atau perhitungan sederhana yang saya ambil itu ada pada contoh perhitungan kapasitas pompa oli. Jadi rumusnya itu adalah Q sama dengan A dikali V kecil. Jadi di mana Q itu merupakan debit oli meter kubik per second, dan A itu merupakan luas penampang saluran atau meter persegi, dan V itu merupakan kecepatan aliran oli atau meter per second. Nah contohnya itu misal diketahui A-nya itu adalah 0,0001 meter kuadrat dan V kecilnya itu adalah 2 meter per second. Jadi cara mengerjakan itu adalah ketika sudah diketahui semua yang ditanyakan Q-nya berapa, itu tinggal kita masukkan ke rumus saja angkanya dan kita kalikan antara A dan juga V kecil tadi itu. Lalu mendapatkan hasil 0,0002 meter kubik per second. Dan yang selanjutnya, sini saya akan menjelaskan tentang fungsinya. Jadi fungsinya itu adalah ada 5. Yang pertama itu adalah mengurangi gesekan jadi antara komponen mesin. Jadi mengurangi atau meminimalisir gesekannya antara setiap komponen mesin agar mesinnya tersebut tidak terjadinya gesekan. Jadi sehingga tidak rusak atau meminimalisir kerusakan itu. Yang kedua itu adalah mendinginkan bagian mesin yang panas. Jadi kalau ada suatu mesin yang panas, jadi dengan cara kita mencegah atau meminimalisir kerusakan, maka ada fungsinya yaitu mendinginkan bagian mesin tersebut agar tidak cepat panas dan nantinya akan rusak seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah membersihkan kotoran dan karbon dari mesin. Jadi kalau kita biarkan saja kotoran dan karbon di mesin tersebut, maka ya nggak baik dong, dia malah bisa cepat rusak gitu.
Jadi fungsinya antara lain itu membersihkan kotoran dan karbon dari mesin. Lalu yang keempat itu adalah melindungi permukaan logam dari karat. Jadi kenapa dilindungi permukaan logam dari karat? Agar tidak cepat rusak mesinnya. Kalau mesin sudah rusak dan sudah berkarat itu kan repot ya. Jadi kayak malah makan atau menambahkan biaya lagi, biaya perawatannya gitu. Lalu yang kelima itu adalah menjaga suhu kerja mesin agar tetap optimal. Jadi ini balance sama yang fungsi yang kedua, yaitu mendinginkan bagian mesin yang panas. Jadi di fungsi yang kelima ini kita tuh harus menjaga suhu kerja agar mesinnya tetap optimal, atau menjaga suhu mesin tersebut. Ketika mesin tersebut panas, maka ada sistem yang bekerja atau berfungsi untuk menjaga suhu kerja mesin tersebut agar bisa bekerja lagi secara optimal gitu. Lalu ini ada dokumentasinya atau foto dari yang saya jelaskan tersebut. Ini ada relief valve, ada two oil filter, terus ada from oil pump. Lalu yang terakhir itu kita masuk ke kesimpulan atau yang terakhir ya teman-teman. Jadi sistem pelumasan ini dan pendinginan itu merupakan dua sistem vital pada sistem pembakaran dalam. Pelumasan itu juga berfungsi mengurangi gesekan, sementara sistem pendinginan itu menjaga suhu mesin tetap stabil. Jadi kedua ini benar-benar sangat penting dan benar-benar keberadaan itu sangat balance ya. Yang dimana pelumasan itu sendiri berfungsi untuk mengurangi gesekan antara komponen satu dengan komponen lainnya, dan sementara pendinginan itu menjaga suhu mesin agar tetap stabil. Jadi si pelumasan itu mengurangi gesekan, dan si pendinginan itu menjaga suhunya agar suhunya stabil. Jika kedua mesin ini itu bekerja baik, maka kinerja mesinnya itu jauh lebih optimal atau bagus, dan umur mesin itu lebih panjang, serta resiko kerusakan itu dapat diminimalkan karena semua cara kerjanya itu sudah terjaga. Baik, sekian presentasi dan juga penjelasan saya mengenai materi keempat, yaitu tentang sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasrina Mudrikah Noviana dengan NPM 2414071023. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan tentang tugas besar yang diberikan oleh Bapak Mareli selaku dosen dari mata kuliah MBTP atau Motor Bakar dan Traktor Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan presentasi yang telah saya buat, yaitu presentasi kelima atau PPT kelima saya dengan judul Sistem Kelistrikan. Jadi, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih sistem kelistrikan itu atau definisi dari sistem kelistrikan tersebut. Jadi, sistem kelistrikan itu merupakan sebuah rangkaian komponen pada listrik dan pada kendaraan atau mesin yang berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan arus listrik ke berbagai bagian. Listrik itu dihasilkan oleh generator atau alternator, disimpan di aki atau baterai, dan biasa itu digunakan untuk menggerakkan sistem pengapian, penerangan, serta berbagai perangkat elektronik lainnya. Sistem ini itu mampu bekerja menggunakan arus searah atau DC dan terhubung melalui kabel, saklar, dan sekring agar arus dapat disalurkan dengan aman. Sistem kelistrikan ini itu sangat penting. Karena apa? Karena hampir semua fungsi modern kendaraan itu bergantung pada sumber daya listrik yang stabil dan terkontrol atau terkendali.
Lalu selanjutnya kita masuk ke cara kerjanya. Pada mesin mati, aki atau baterai itu menyediakan arus listrik untuk sistem starter dan peralatan elektronik. Yang kedua, pada mesin hidup, alternator itu mampu menghasilkan listrik dari putaran mesin, kemudian menyalurkannya untuk mengisi aki dan menyuplai sistem kendaraan pengapian. Lalu yang ketiga, distribusi listrik. Jadi arus dari aki atau alternator itu mengalir melalui sekring, relay, dan saklar menuju komponen seperti lampu, wiper, klakson, serta sistemnya. Lalu kita masuk ke jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya itu ada 5 ya. Yang pertama itu adalah sistem pengisian atau charging system, di mana sistem pengisian atau charging system itu menghasilkan dan menyimpan energi listrik. Yang kedua itulah sistem starter atau starting system. Jadi jenis-jenis ini itu menggerakkan mesin saat pertama kali dinyalakan. Yang ketiga ada sistem pengapian atau ignition system. Hal ini itu mampu menghasilkan percikan api di busi. Lalu yang keempat ada mesin penerangan atau lighting system. Jadi ini tuh berguna untuk lampu utama, lampu rem, lampu sein, dan seterusnya. Yang kelima itu ada sistem isyarat dan aksesoris seperti klakson, wiper, indikator, dan sensor. Lalu di sini ada komponennya. Maksudnya kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihan itu di mana terdapat beberapa kelebihannya, yaitu yang pertama, mampu memberikan tenaga untuk semua sistem elektronik kendaraan. Yang kedua, itu membantu mesin bekerja secara efisien dengan pengapiannya yang stabil. Lalu yang ketiga, itu mampu menyediakan sumber cahaya dan sinyal keselamatan. Jadi menyediakan sumber cahaya itu maksudnya seperti lampu, seperti itu ya. Dan yang kelima itu dapat diatur secara otomatis melalui sensor dan ECU. Lalu kekurangannya sama dengan kelebihan, sama-sama ada 4, di mana di masing-masing kelebihan itu pasti mempunyai kekurangannya. Dan yang pertama itu adalah rawan gangguan jika terjadi konsleting atau konektornya longgar. Yang kedua, komponennya itu sangat sensitif terhadap air dan suhu yang tinggi. Jadi kalau misal terkena air ataupun suhunya itu tinggi, maka dia itu rawan terjadinya korsleting atau konektornya itu longgar. Yang ketiga, itu membutuhkan perawatannya secara berkala pada aki dan juga kabel. Jadi harus rutin-rutin dicek dan juga dirawat. Lalu yang keempat, itu adalah kerusakan kecil itu bisa mempengaruhi sistem lain secara keseluruhan. Jadi kalau misal ada satu kerusakan, walaupun menurut kalian itu sepele, tapi jangan disepelekan ya, karena hal-hal yang besar itu awal mulanya dari suatu hal yang sepele atau kecil. Kita lanjut ke komponen-komponennya. Sini ada 7 komponennya. Itu yang pertama itu adalah aki atau baterai. Jadi gunanya itu adalah untuk menyimpan arus DC.
Yang kedua itu adalah alternator atau generator. Jadi fungsinya itu adalah untuk menghasilkan arus listrik saat mesin itu bekerja. Yang ketiga itu adalah regulator tegangan, dimana dia mampu menjaga tegangannya itu agar tetap stabil. Jadi itulah gunanya dari regulator tegangan. Lalu yang keempat itu adalah saklar atau switch. Jadi dia ini mampu menghubungkan dan memutus arus. Jadi selain dia bisa menghubungkan arus, dia juga mampu memutuskan arus. Dan yang kelima itu adalah sekring atau fuse. Jadi gunanya itu adalah untuk melindungi rangkaian dari arus yang berlebih. Jadi ketika satu komponen merasakan ada arus yang berlebih, maka sekring atau fuse ini itu mampu melindunginya. Lalu yang ke-6 itu adalah relay. Relay itu mampu menjadi sebagai penghubung otomatis ketika arusnya itu besar. Jadi yang ke-7 atau yang terakhir itu adalah kabel dan konektor. Jadi gunanya itu adalah untuk mengalirkan listrik ke seluruh atau ke semua sistem. Lalu kita ke perhitungannya. Di sini saya mengambil contoh perhitungan yang sederhana, yaitu tentang rumus dasar hukum Ohm. Jadi di mana rumus itu ada V sama dengan I dikali R, yang dimana V itu merupakan tegangan atau volt. Lalu I itu yang dimana adalah arus atau ampere. Lalu R yang dimana R itu merupakan suatu hambatan atau Ohm. Jadi contoh perhitungannya yaitu jika arus I sama dengan 2A dan hambatan R sama dengan 6 Ohm, lalu kita masukkan aja angkanya ke rumusnya. Jadi V itu sama dengan 2 dikali 6. 2-nya itu merupakan arus dan 6-nya itu merupakan hambatannya. Jadi kita kalikan 2 dikali 6 sama dengan 12. Jadi satuan dia adalah volt karena yang ditanya adalah volt. Lalu kita lanjut ke fungsi. Jadi fungsinya itu ada 5 ya. Itu adalah menghasilkan dan mampu menyalurkan listrik ke seluruh komponen kendaraan. Jadi dia tuh banyak perannya ya, dan dia tuh mampu menghasilkan atau menyalurkan listrik ke setiap atau ke penjuru semua komponennya yang ada di kendaraan tersebut. Lalu yang kedua itu menghidupkan atau mampu menghidupkan mesin melalui sistem starter. Kalian tahu kan kalau yang di motor itu ada sistem starter, dan itu adalah salah satu fungsi dari penjelasan ini tadi, yaitu adalah menghidupkan mesin melalui starternya. Jadi motornya itu bisa jalan atau mobil gitu. Dan yang ketiga itu adalah mengontrol pengapian agar pembakarannya sempurna. Jadi kalau tidak ada ini, ya tidak ada yang mengontrol sistem pengapian dan pembakaran itu tidak sempurna gitu. Lalu yang keempat adalah menyediakan penerangan dan sinyal keselamatan. Jadi menyediakan penerangan itu contohnya seperti lampu-lampu, kayak misal lampu motor, terus lampu yang di belakang juga lampu sen itu. Lalu yang kelima itu adalah menunjang kenyamanan dengan sistem tambahan seperti wiper, audio, dan juga AC. Itu yang ada di mobil gitu ya. Selesai. Sekian dan terima kasih banyak. Maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasrina Mudrikah Noviana dengan NPM atau NIM 2414071023. Saya dari kelas TP B. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan
tugas besar dari Bapak Marelli selaku dosen dari mata kuliah MBTP atau Motor Bakar dan Traktor Pertanian. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan materi ke-6 yang telah saya buat, yaitu berjudul Sistem Transmisi Manual dan Matic. Disusun oleh saya sendiri. Lalu langsung saja kita lanjut ke definisinya atau pengertiannya. Apa sih sistem transmisi itu? Jadi, sistem transmisi itu merupakan sebuah rangkaian atau komponen pada kendaraan yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda penggerak. Transmisi itu juga mengatur besar kecilan torsi dan kecepatan agar sesuai dengan kondisi jalan. Sistem ini itu memungkinkan kendaraan bergerak, maju, dan juga mundur, dan berhenti dengan secara efisien. Tanpa transmisi, tenaga mesin tidak dapat digunakan secara optimal, karena putaran mesinnya itu terlalu tinggi untuk langsung diteruskan ke roda tersebut. Selanjutnya, cara kerja. Jadi, cara kerja pada transmisi manual itu dengan cara pengemudi mengoperasikan kopling dan tuas gigi untuk memindahkan rasio gigi yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, saat koplingnya itu ditekan, hubungan antara mesin dan juga transmisi itu terputus, sehingga giginya itu dapat dipindahkan dengan mulus. Yang kedua yaitu adalah cara kerja transmisi matic atau otomatis. Jadi dengan cara menggunakan torque converter dan sistem hidrolik untuk memindahkan gigi secara otomatis berdasarkan kecepatan dan juga beban mesinnya ya tentunya. Tidak perlu menekan kopling karena perpindahan giginya itu sudah diatur oleh sistem elektronik atau tekanan oli. Lalu kita masuk ke jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya itu ada 5. Yang pertama itu ada transmisi manual atau MT. Yang kedua itu ada transmisi otomatis konvensional atau disingkat dengan AT. Yang ketiga ada transmisi CVT atau Continuously Variable Transmissions. Jadi yang keempat itu merupakan transmisi AMT atau Automated Manual Transmission. Yang kelima itu ada transmisi DCT, Dual Clock Transmission. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang komponennya. Komponennya pada manual itu ada kopling, poros input atau output, roda gigi, tuas persneling, dan housing. Lalu pada komponen matic itu terdapat torque atau converter, planetary gear atau seat, valve body, juga ATV atau automatic transmissions fluid, dan yang terakhir yaitu TCU, transmissions control unit. Lalu kita lanjut ke kelebihan dan kekurangannya. Jadi pada sistem manual kelebihannya yaitu adalah lebih hemat bahan bakar, biaya perawatannya itu murah, dan kontrol penuhnya itu pada pengemudi. Jadi tergantung pada si pengemudinya tersebut. Lalu kekurangan dari manual yaitu adalah butuh keterampilan yang tinggi dan lebih melelahkan di kemacetan. Lalu di matic itu terdapat kelebihannya yaitu adalah mudah dioperasikan, nyaman di lalu lintas yang padat. Jadi kalau yang manual itu kekurangannya dia lebih melelahkan di kemacetan. Tapi kalau di matic itu menjadi sebuah kelebihan yang dimana memudahkan atau memberikan kenyamanan di lalu lintas yang padat atau di kemacetan. Lalu kekurangan yang matic yaitu adalah konsumsi bahan bakar itu lebih boros dan biaya servisnya itu mahal. Jadi di kelebihannya yang dia nyaman di lalu lintas yang padat atau kemacetan, dia juga memiliki kekurangan yaitu adalah konsumsi bahan bakarnya yang boros.
itu kita masuk ke perhitungan. Jadi di sini saya mengambil perhitungan yang sederhana dari yaitu rasio gigi transmisi menentukan perbandingan antara putaran mesin dan juga roda. Jadi rumusnya adalah ketika ditanya rasio gigi, maka cara perhitungannya itu jumlah gigi si penggeraknya itu dibagi dengan jumlah gigi yang digerakkan. Jadi penggerak itu dibagi dengan yang digerakkan. Contohnya, jika gear bergerak 15 gigi dan gear digerakkan 45 gigi, maka rasio gigi tersebut adalah 15 dibagi 45. Tinggal kita masukkan aja ke dalam rumusnya. Jadi hasilnya adalah 1/3. Yang artinya di setiap satu putaran roda gigi ketika digerakkan, gear penggerak berputar selama 3 kali. Jadi kalau misal yang ditanya berapa rasio gigi pada bla bla bla, maka kalian masukkan saja angkanya ke rumus pada rasio gigi, yaitu jumlah gigi penggerak dibagi dengan jumlah gigi yang digerakkan. Maka itulah hasilnya. Lalu kita lanjut ke fungsi. Jadi fungsinya itu ada 4. Nah, yang pertama nih, yaitu mengatur kecepatan torsi dan kendaraan. Jadi kita bebas mau mengatur seberapa kecepatan yang kita inginkan supaya kita merasa nyaman pada kendaraan tersebut. Lalu yang kedua itu mengubah arah gerak maju atau mundur. Jadi ketika kita bebas kita menyesuaikan kebutuhan. Misal kita mau maju ya kita maju, kalau mau mundur ya silakan mundur. Lalu yang ketiga itulah memutus dan menghubungkan kembali tenaga dari mesinnya ke roda. Jadi kalau misal satu kendaraan tuh kita berhenti, itu kan artinya dia memutus tuh ya, memutuskan tenaga dari mesinnya ke roda. Tapi ketika kita mau menggerakkan atau menghidupkan kendaraan tersebut, itu fungsinya jalan lagi, yaitu adalah menghubungkan tenaga dari mesinnya ke roda seperti itu. Dan yang keempat adalah membantu efisiensi kerja mesin pada berbagai kondisi jalan. Jadi misal jalan yang berlubang, berlumpur, berlubang-lubang seperti itu, bahkan di jalan yang mulus sekalipun atau di tanjakan yang curam, itu dapat dilindungi ya, dan dengan cara fungsinya ini, yaitu membantu efisiensi kerja mesin pada berbagai kondisi jalan. Jadi aman aja teman-teman. Lalu kita lanjut ke terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi presentasi yang telah saya jabarkan tadi, saya menarik kesimpulannya, yaitu pada sistem transmisi ini baik manual ataupun maticnya tadi, karena kan ada 2, manual dan matic, itu keduanya itu sangat berperan penting sekali dalam mengatur tenaga mesin. Kenapa? Karena agar sesuai kebutuhan kendaraan. Jadi bisa menakar sesuai kebutuhan kendaraan itu seperti apa gitu. Dan transmisi manual ini jauh-jauh lebih efektif dan juga ekonomis. Sedangkan transmisi otomatis itu lebih nyaman dan juga praktis. Jadi dari keduanya, yaitu transmisi manual dan juga otomatis, mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing ya. Tetapi keduanya juga sama-sama pentingnya. Lalu pemilihan jenis transmisi ini itu tergantung pada kebutuhan, kondisi jalan, dan preferensi pengemudinya. Jadi semua itu disesuaikan dengan kebutuhan. Dan baik, sekian video penyampaian atau penjabaran saya tentang materi ke-6, yaitu dengan materi ke-6 atau materi terakhir dengan judul sistem transmisi manual dan juga matic. Saya akhiri, kalau misalnya ada salah kata atau apapun saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.